Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim seorang ulama besar yang ada di Hadramaut, di kota Inat. Di kota Inat, lahir tahun 919 Hijriah, wafat 992 Hijriah. Kalau kita baca tarajum, biografi para ulama, kalau di situ menyebutkan biografi Syekh Abu Bakar bin Salim, selain beliau dermawan, beliau ini punya mujahadah, himmatun azimah, punya semangat yang sangat kuat dalam ibadah, melakukan kebaikan. Mungkin kita zaman sekarang tidak ada satupun yang mampu mengikuti. Di antara kita zaman sekarang mengikuti semangat beliau dalam ibadah, kita tidak mampu. Belum semangat beliau dalam dermawan. Itu diceritakan beliau sholat subuh selama 40 tahun menggunakan wudhu isya. Artinya dari waktu isya ke subuh tidak ada tidur, habis dengan ibadah. Bahkan disebutkan beliau sholatnya itu dari Ainat menuju ke kota Tarim 20 km, 20 kilo perjalanan kira-kira. Jalan kaki. Setiap malam beliau datang ke masjid-masjid yang ada di kota Tarim yang jumlahnya lebih dari 300 masjid. Ada tempat air wudhu. Di Tarim tempat air wudhu itu harus ditimba di sumur, kemudian dituangkan di tempat air wudhu tersebut. Orang-orang yang sholat sudah lihat ketika mau wudhu air sudah penuh. Ternyata setiap malam yang mengisinya lebih dari 300 masjid itu adalah Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian beliau tidak hanya di situ. Ada tempat yang menyediakan air minum bagi hewan. Di Hadramaut itu ada tempat minum khusus untuk hewan. Itu pun beliau ambil di sumur, diisi tempat minum tersebut. Itu selama 40 tahun. Dan di setiap masjid beliau sholat sunnah 2 rakaat yang jumlahnya 300 masjid. Itu dari sisi semangat di dalam ibadah. Adapun kedermawanan beliau luar biasa. Setiap hari 1000 roti gandum setiap hari dibagikan kepada para tamu dari kalangan fuqara wal masakin setiap hari. Dan yang luar biasa, beliau juga ikut terlibat membuat roti gandum. Dijamu para tamu setiap hari 1000 roti gandum. Itu dermawannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan masih banyak beliau punya kelebihan-kelebihan di dalam ibadah, di dalam ilmu, di dalam kedermawanan, sehingga Allah mengangkat beliau menjadi wali min auliyaillah. Nah, ada satu kisah dalam kitab Tafrihul Qulub karya Al-Habib Umar bin Segaf As-Saqqaf. Tafrihul Qulub wa Tafrijul Qurub. Allah berikan semacam keramat para wali. Ya, keramat para wali, kalau bicara keramat gak bisa ditakar dengan nalar. Nama juga keramat khariqul ada, sesuatu yang ada di luar konteks umum. Sama seperti mukjizat untuk para nabi. Nah, keramat para wali juga ada. Imam Nawawi diantaranya ulama yang membenarkan hal itu. Beliau menjelaskan dari Al-Quran dan hadis Nabi. Karena dahulu ada kelompok kaum muslimin namanya Mu'tazilah mengingkari adanya keramat. Nah, beliau seorang aulia, Allah berikan semacam keramat. Dan keramat yang paling hebat yang beliau miliki sebenarnya adalah istiqomah fi ta'ah. Istiqomah dalam ketaatan itu keramat yang paling hebat. Makanya ada pepatah mengatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih hebat dari 1000 keramat para wali. Dan mukjizatnya para nabi, kita ketika membaca mukjizatnya para nabi memang tidak bisa terima dengan akal, gak bisa dinalar. Semua mukjizat keluar dari konteks pemikiran kita atau logika kita. Keramat juga demikian. Makanya para ulama mengatakan kullu ma kana mu'jizatan lin nabi jazaa'an yakuna karamatan lil wali. Seluruh mukjizat para nabi jika terjadi, maka boleh juga terjadi keramat bagi para wali. Dalam kitab Zubat juga dikatakan wal auliya dzau karamatin rutab. Para wali itu punya keramat bertingkat-tingkat. Dan dalam Al-Qur'an Allah ceritakan keramat para wali. Ashabul Kahfi bisa tidur ratusan tahun. Bukan nabi, bukan rasul, tapi para wali.
Maryam binti Imran bisa makan makanan yang diantar oleh malaikat dari surga. Maryam binti Imran bukan nabi, tapi waliyah. Ada Asif bin Baryakah, saudara daripada Nabi Sulaiman, memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina. Bukan nabi, tapi wali. Jadi Al-Quran menceritakan keramat para wali banyak. Dan dibenarkan oleh Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi saja membenarkan, maka apalagi kita menolak pendapat itu, berarti seakan-akan kita lebih pandai dari Imam Nawawi dalam kitab Bustanul Arifin. Nah, salah satu keramatnya Syekh Abu Bakar bin Salim, ada beliau punya murid tinggal di kota Makkah, namanya Sayyid Abdurrahim Al-Basri. Nah, istrinya ini orang kaya yang ada di kota Makkah. Cuma sayangnya terjadi banyak cekcok dengan istrinya. Akhirnya dia berinisiatif silaturahmi ke rumah gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim di Hadramaut di kota Ainat. Berangkatlah dia dengan maksud meminta nasihat dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan dia sudah menulis tuh, ketika ketemu Syekh Abu Bakar bin Salim, apa saja yang akan dia sampaikan, dia sudah tulis pertanyaan-pertanyaannya karena khawatir lupa. Sampailah ke kota Ainat, disambut oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Sebelum dia mengajukan pertanyaan tersebut, Syekh Abu Bakar bin Salim telah menjawab satu persatu pertanyaan itu. Kau datang kemari karena begini, dijelaskan. Yang kedua begini, yang ketiga. Subhanallah, tambah yakin ini wali Allah. Setelah itu dihidangkan kopi 3 gelas, padahal waktu itu hanya ada 2 orang, Syekh Abu Bakar bin Salim dengan As-Sayyid Abdurrahim. Dikasih kopi satunya buat Syekh Abu Bakar bin Salim, satunya beliau letakkan di jendela yang ada di sampingnya. Biasa jendela kecil itu untuk melihat tamu, karena rumahnya tingkat. Sampai hari ini rumahnya masih ada, dan sampai hari ini keluarganya, anak turunannya masih menyediakan makanan bagi fuqara wal masakin dari zaman beliau, sudah ratusan tahun. Sama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani juga demikian. Sampai hari ini dapurnya masih ada, masih nyala untuk kasih makan fuqara. Dari zamannya Syekh Abu Bakar bin Salim dan zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani, kedua ulama besar itu selalu menyediakan makanan setiap hari kepada fuqara wal masakin, dan berlangsung sampai hari ini lewat turunannya. Luar biasa. Gelas ditaruh, kopi di jendela. Kemudian beliau ketika meletakkan jendela, mengembalikan tangan beliau, sudah tidak ada lagi itu cangkir. Ini tujuan utamanya Syekh Abdurrahim Al-Basri adalah masalah istri. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, sudah, istrimu aman, tenang sudah, saya sudah urus. Hanya begitu saja. Jauh-jauh dari Makkah mengadukan masalah, jawaban dari Syekh Abu Bakar bin Salim, istrimu masalahnya sudah saya urus, beres. Sekarang nikmati itu kopi, minumlah itu kopi. Maka waktu berjalan, sebelum berangkatnya Syekh Abdurrahim, mungkin beliau menginap di kota Ainat, Syekh Abu Bakar bin Salim memberikan pesan, sekarang kalau kau pulang ke Makkah, insya Allah istrimu sudah jadi orang solehah, dan nanti akan melahirkan anak laki-laki, dan anakmu saya berikan nama Umar, kelak dia menjadi ulama besar. Maka pulanglah Syekh Abdurrahim. Sampailah di kota Makkah, dia heran istrinya sudah menyambutnya dengan berdandan yang cantik, menyambut kedatangannya Abdurrahim. Kemudian akhlaknya berubah, yang biasanya ya kasar, yang biasanya tidak ramah kepada suaminya, berubah menjadi lemah lembut, menjadi ramah kepada suaminya. Syekh Abdurrahim heran. Wahai istriku, mohon maaf saya mau bertanya, setelah bertemu keduanya, kenapa engkau sudah berubah? Akhlak engkau sudah lebih baik, lebih lemah lembut, ucapanmu juga menyenangkan hati, ramah, berbeda dengan sebelumnya. Kata istrinya, wahai suamiku, ada seorang syekh, ya, wajahnya bercahaya,
penuh wibawa, penuh akhlak yang baik, datang kepada saya memberikan secangkir kopi kepada saya. Kemudian dia mengatakan kepada saya, memberikan nasihat, wahai fulana, suamimu itu orang baik, coba kau rubah akhlakmu, ya, hargailah suamimu, hormatilah dia. Ini saya berikan kopi, insya Allah dengan kopi ini akan membantu engkau menjadi wanita yang solehah. Diberikan kopi tersebut. Maka Syekh Abdul Rahim teringat, itu waktu itu kopi diletakkan di jendela. Saya mau lihat gelasnya ada, masih ada gelasnya di dalam, cangkirnya masih ada. Maka diperlihatkan cangkir tersebut, itu cangkir yang pada waktu itu Syekh Abu Bakar bin Salim meletakkannya di jendela. Kemudian dia bertanya, kapan engkau ketemu dengan Syekh tersebut? Disebutkan harinya, waktunya, jamnya, ternyata persis dengan waktu di saat beliau meletakkan cangkir di jendela. Itu kalau dengan nalar tidak bisa. Tapi kalau berbicara keyakinan, hal itu mungkin, mudah bagi Allah, karena itu semuanya dari Allah, bukan dari makhluk. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jika Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Subhanallah. Waktu berjalan istrinya hamil. Ketika istrinya hamil, melahirkan anak laki-laki, diberikanlah nama Umar. Dan benar apa yang disampaikan Syekh Abu Bakar bin Salim, anaknya ini menjadi ulama besar. Kalau kita baca kitab Fiqh Syafi'i karya Ibnu Hajar Al-Haytami, Tuhfatul Muhtaj, itu ada hawashi karya daripada As-Sayyid Umar bin Abdurrahim Al-Basri, tidak lain daripada anak beliau. Nah, ini amalia-amalianya para wali, para nabi, yaitu dermawan.